Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toto Suwanto, masih dalam bincang-bincang mengenal statistik. Masih dalam bahasan ukuran dalam statistik. Kali ini kita akan membahas tentang persentile dan kuartile. Apa itu persentile? Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian sama besar, maka setiap bagian tersebut dinamakan persentile. Misalnya, kita punya N data. Jika dijadikan persentile, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, kita punya data banyak, ya, jumlahnya N, kemudian kita bagi-bagi. Ya, kita bagi menjadi 100. Maka pembaginya ada berapa? 99 ya. Ini P-nya ini P1, P2, P3 dan seterusnya sampai ke P99. Jadi ini ada 100 bagian nanti ya. Oke. Maka setiap bagian adalah N per 100 data. Bagaimana kita menghitung persentile? Caranya? Misalnya sekarang untuk data tunggal, jadi datanya satu-satu ya. Maka bagaimana kita menentukan persentile ke I? Persentile ke I dinyatakan dengan rumus PI adalah data ke I kali N plus 1 dibagi 100. Dengan I-nya adalah bilangan bulat kurang dari 100, N adalah banyaknya. Misalnya kita punya data yang terdiri dari 250 kelompok 50 data tunggal. Maka kita peroleh N-nya adalah 250. Maka P ke 1, jadi P yang ke 1 tadi adalah data ke 1 kali 250 ditambah 1 dibagi 100. Berarti data ke 1 kali 2,51. 2,51 ini bukan datanya ya, tapi urutan datanya. Nah, kalau urutan data berarti tidak boleh pecah, maka ini nanti harus dibulatkan. Ya. Bulatkan ke atas atau ke bawah mengikuti aturan pembulatan. Jadi kalau data ke 2,51, ini mestinya kita gunakan data ke 3. Misalnya P10. Kalau berarti persentile ke 10, berarti data ke 10 kali 251. 250 plus 1 dibagi 100, maka adalah data ke 25,1. Ingat, 25,1 ini bukan nilainya, tetapi urutan data. Berarti berapa? P10. Nanti adalah data yang ke 25. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya itu data kelompok? Nah, maka persentile ke I dinyatakan sebagai berikut. Ya. PI sama dengan TB. Ya, ini rumusnya kita ikuti begini ya. TB plus I kali N dibagi 100 minus FK dibagi FI min P. Ya. Dengan I adalah bilangan bulat, N banyaknya data. TB adalah tepi bawah kelas persentile. Ya. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentile, FI adalah frekuensi kelas persentile, P adalah panjang kelas interval. Oke. Kemudian apa itu kuartil? Kuartil adalah jika sekelompok data ini dibagi menjadi 4 bagian, maka setiap bagian tersebut dinamakan kuartil ya. Baik, caranya seperti ini. Ya, ini datanya kita bagi. Nah, pembaginya khusus kalau untuk kuartil ini ya, kita ada karena sedikit ya, ada istilah sendiri ya. Kuartil pertama disebut dengan kuartil L atau low, sedangkan kuartil kedua itu disebut dengan M ya, atau sama dengan median,
Sedangkan kuartil ketiga disebut dengan QU atau kuartil up ya. Oke. Lower upper. Nah, maka datanya masing-masing adalah 25/100 data atau 1/4 dari kumpulan data tersebut. Bagaimana menentukan kuartil? Maka caranya adalah datanya diurutkan. Misal kita punya data kita urutkan seperti ini. Oke? Setelah data diurutkan, maka kita hitung ya, cacah datanya ada 14, maaf. Kemudian kita cari kuartil bawah ya. YL atau tadi QL ya, QL dengan L-nya adalah 1/4 kali N plus 1, maka diperoleh N-nya 3,75 dibulatkan menjadi 4 ya. Nah, maka ini nanti digunakan adalah YL-nya atau kuartil bawahnya adalah data yang keempat, bukan 4 ya, tapi data yang keempat. Ini diperoleh nilainya adalah 7. Sedangkan untuk kuartil atas ya, kita gunakan rumusnya U-nya adalah 3/4 kali N plus 1, maka diperoleh nilai U adalah 11,25 dibulatkan menjadi 11. Berarti data urutan ke-11. Nah, dalam hal ini akan diperoleh data urutan ke-11 adalah nilainya 17 ya. Maka kuartil bawah adalah 7 dan kuartil atasnya adalah 17. Terus berapa mediannya? Ya, mediannya kita pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas median, yaitu mediannya adalah ini angkanya genap. Berarti mediannya berapa? Mediannya adalah data ke N plus per 2 ditambah ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Ini yang tadi tidak dihitung ya. Maka kita hitung, berarti N per 2-nya berapa? N per 2 adalah 7. Berarti data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 ini adalah 11. Data ke-8-nya adalah 12, maka mediannya adalah 11 ditambah 12 dibagi 2. Berarti 11,5. Ya. Nah, kemudian kita sedikit juga mengenal tentang distribusi normal. Ya. Jika suatu data memiliki distribusi yang bentuknya mendekati mound shape, ya, atau sering disebut dengan bell shape, bentuk bel ya, maka bisa menggunakan aturan ibu jari ya untuk mendistribusikan kumpulan data. Itu bahwa 68% pengukuran akan terletak antara 1 kali standar deviasi standar rataannya, yaitu antara rata-rata plus minus 1 standar deviasi. Sedangkan 95% terletak pada plus minus 2 standar deviasi dan 90. Hampir keseluruhan, ini sekitar 99,7%. Maka kita bisa lihat kita dalam gambar seperti ini. Ya. Ini adalah distribusi normal, seperti ini, membentuk bell shape ya. Nah, maka kita lihat yang pertama tadi 0,68 bagian atau 68% terletak antara min sigma hingga plus sigma. Ya. Kemudian kira-kira 95% atau lebih tepatnya 95,4% terletak antara plus minus 2 sigma. Jadi mu min 2 sigma hingga mu plus 2 sigma. Digambarkan seperti ini. Kemudian kira-kira 99,7% terletak pada batas antara min 3 sigma hingga 3 sigma.
Baik, demikian kita diskusi pada variansi ya. Kita cukupkan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya pada bahasan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.